Kalian tahu nggak, kalau dewasa ini memulai investasi mudah banget. Apalagi bagi kalian nih yang masih awam dan minim soal ilmu investasi. Ya, video ini mungkin menjadi solusinya. Pada video ini, aku mau memberitahu kepada teman-teman semua mengenai salah satu instrumen investasi yang sangat standar digunakan bagi pelajar, mahasiswa, dan orang-orang dewasa yang memiliki uang tapi bingung nabungnya di mana. Adalah reksadana. Ya, reksadana yang mau kita bahas kali ini adalah salah satu jenis investasi yang bisa dikatakan mudah dan bahkan ide jenius bagi pembuatnya. Karena menurut saya risiko yang kita peroleh akan lebih rendah daripada saham, cryptocurrency, dan juga peer-to-peer lending. Pada reksadana, kita hanya sekedar membeli produk mereka dan bam, kita sudah termasuk investor cuy. Enggak. Mungkin enggak semakro itu. Tapi gini nih konsepnya. So, kita punya uang nih. Terus kita percayain uang kita ke manajer investasi yang bakal ngeletakin uang kita pada produk mereka yang akan kita beli. Nantinya uang kita akan berbunga sesuai dengan prospek keuntungan produk yang berjalan. Nah, kita ilustrasiin aja ya. Reksadana itu bagaikan sebuah mangkuk bakso yang berisi berbagai macam isian, seperti bakso, mie, kuah, sayur, dan berbagai macam isian lainnya. Dan abang tukang bakso sebagai MI ataupun manajer investasinya. Dalam salah satu reksadana saham, produk bagaikan sebuah mangkuk yang diisi saham yang dipilih tukang bakso sebagai manajer investasinya. Manajer investasi memilih produk secara maksimal dengan harapan dan tujuan menghasilkan return yang sebesar-besarnya. Kita analogiin lagi ya, dari semangkuk bakso. Kalau enak, kita pasti berminat untuk membeli kan? Gitu juga nih produk reksadana. Kalau punya return lumayan, pasti kita tertarik buat ngebeli. Oh iya, ngomong-ngomong reksadana tuh ada 4 jenis. Reksadana pasar uang, reksadana obligasi atau pendapatan tetap, reksadana saham, dan juga reksadana campuran. Lagi-lagi kita analogiin dari mangkuk bakso ya. Nah, ada 4 mangkuk bakso dengan level kepedasan yang berbeda-beda. Sama nih kayak 4 jenis reksadana tersebut, memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda. Namun teman-teman harus ingat, high risk, high return. Biasanya tingkat risiko yang semakin tinggi juga sebanding dengan return yang diterima, yang akan semakin tinggi juga. Tapi harus lihat legalitas dan nilai autentiknya juga ya. Siapa tahu nggak terdaftar di OJK. Tapi tenang aja kok, nanti aku akan rekomendasiin beberapa aplikasi yang bisa teman-teman gunakan untuk membeli reksadana yang sudah berlisensi dan pastinya sudah terdaftar di OJK. Oke, kita lanjut. Reksadana yang memiliki resiko paling tinggi yaitu reksadana saham. Biasanya tingkat fluktuasinya sebanding dengan return dan loss-nya. Gini nih, kalau kawan-kawan investasikan uang di reksadana saham, kalian harus bisa terima nih resiko untung dan rugi yang lebih besar dibandingkan pasar uang dan obligasi. Tapi jangan takut kok, bagi pemula yang belum tahu banyak analisis saham, kalian bisa meletakkan uang kalian di reksadana saham yang isiannya saham blue chip, di mana saham ini diakui memiliki kinerja yang bagus beberapa tahun ke belakang. Produk reksadana ini sering menggunakan marga produk. Marga produk, enggak kok, itu istilahku doang. Tapi biasanya di belakang nama produk itu bakal dikasih sebutan indeks, IDX atau apalah. Seperti BNI IM Index, IDX 30, Average Index LQ45, Principal Index IDX 30, apapun itu. Dan ada banyak sekali jenis-jenis dari reksadana saham yang juga memiliki marga indeks di belakangnya. Oke, kalau mau bahas reksadana dengan risiko paling rendah, ada reksadana pasar uang nih. Reksadana pasar uang terkenal nyaris tidak memiliki fluktuasi besar, jadi dia naik mulus terus. Bahkan risiko rugi hampir 0% loh. Nah, kita ambil contoh salah satu produk reksadana pasar uang, Sukorinvest Money Market Fund, yang return per tahunnya 5%-an lah. Berbeda dengan deposito bank yang biasanya menawarkan bunga 1 hingga 3%. Hal ini lebih menguntungkan bukan? So, konsep yang sebenarnya harus kita bayangkan dalam berinvestasi di risiko terkecil reksadana, kita anggap sebagai menabung dengan return 1,5 kali lebih besar. Ya, barangkali lebih menguntungkan bukan? Terus bagaimana caranya berinvestasi di reksadana? Kita harus akses lewat apa? Nah, ini aku kasih tahu beberapa aplikasi ataupun website yang bisa kalian gunakan untuk berinvestasi reksadana. Kalian bisa investasikan uang kalian dengan cara membeli produk reksadana di Bibit,
Ajaib, Bareksa, iPod, dan Tanam Duit. Tenang, kelimanya sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan kok, jadi teman-teman nggak usah perlu takut lagi. So, teman-teman pelajar, bagaimana? Tertarik untuk berinvestasi sebagai pemula? Ya, teman-teman, terima kasih udah menonton videoku ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Komen jika ingin tahu lebih banyak. Raih mimpimu, kembangkan dirimu, dan ya, thank you.